Sehingga bisa ketemu Pangeran Sambernyawa, ketemu Gajah Mada, ketemu roh-roh siapapun, itu dia merasa berhasil. Padahal itu mungkin di dalam kehidupan madya kita itu bisa membantu kehidupan madya kita, tetapi untuk kepentingan wasono nol, tidak ada gunanya. Makanya kalau Jawa Kasampurngan itu utama adalah kepentingan wasono, tetapi kita tidak mengabaikan kepentingan madya, sehingga untuk bisa dua-duanya mestinya kita meditasi itu adalah ditujukan atau kiblatnya adalah ke sukma, ke dalam, karena raga ini adalah kulit terluar. Ibarat atom itu inti atom itu adalah sukma, kemudian dibungkus oleh beberapa kulit, yaitu kulit sedulur putih, sedulur kuning, sedulur abang, sedulur ireng, kemudian kulit terluar itu adalah raga ini. Nah, jadi meditasi itu adalah pemusatan kesadaran menuju ke dalam, ke sukma. Nah, ketika membahas tadi itu tentang pernapasan pingala sakti, ini kan ada pernapasannya. Berarti mungkin ada tekniknya, sekian detik nanti kita mengambil nafas terus kita mengeluarkan, itu kan ada biasa teknik-teknik seperti itu. Ya nanti kalau kita membahas tentang meditasi nanti jangan bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi ya nanti kalau saya bantu, tapi ini dengan mau saya lanjutkan dengan harapan jenengan nanti bisa mengambil sebuah kesimpulan. Karena meditasi itu bukan hanya kita itu melakukan tarikan nafas dengan sebuah gerakan-gerakan seperti tadi, tetapi sebetulnya itu adalah pada sebuah tujuan, bukan hanya syariatnya saja yang kita, tetapi tujuan yang hendak kita capai. Nah, meditasi itu seperti pelari estafet, Mas. Jadi pelari estafet itu pemainnya itu kan lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tetapi di sini kita bicara tentang meditasi, itu pemainnya itu ada 2, Mas. Pelari pertama itu adalah kesadaran fisik. Kemudian pelari kedua itu kesadaran batin. Ya. Dari start kita memulai itu mesti diawali oleh kesadaran fisik, karena kita mau menambang energi yang ada di wilayah batin ya. Itu kan didasari atas kesadaran fisik, dan kita melakukan meditasi. Padahal meditasi itu seperti pelari estafet, perlombaan lari estafet. Pelari pertama itu berada di awal atau start, itu dia berada di garis start, diawali dari garis start ya. Kemudian dia melakukan gerakan lari, artinya pelari pertama itu on gitu ya, ya kan, jadi dia lari itu kan on loh ya. Sementara pelari kedua dia off, ada di titik pertemuannya nanti ya. Pelari pertama on, kemudian setelah sampai pada titik pertemuan dengan pelari kedua, pelari pertama off, kemudian tongkat estafet itu kan diserahkan ke pelari kedua ya. Kemudian dilanjutkan oleh pelari kedua, dia mulai lari karena dia sudah menerima tongkat estafet dari pelari pertama, dia melanjutkan lari untuk menuju garis finish ya. Artinya orang meditasi itu diawali dengan sebuah kesadaran fisik, tetapi kita berusaha untuk masuk ke dalam kesadaran batin ya. Di saat kesadaran fisik itu on, maka kesadaran batin itu off ya. Kemudian kita berusaha untuk meng-off-kan kesadaran fisik ini dengan cara
pelari pertama mencapai pada pelari kedua yang di titik tunggu ini. Nah, setelah sampai situ kesadaran fisik itu off, kemudian kita membangkitkan kesadaran batin. Jadi kesadaran batin yang on untuk mencapai titik finish. Nah, titik finishnya itu apa? Yaitu tadi kalau kita menambang energi, ya kita menambang energi batin ini. Ya, tadi Pak Gun kan sempat menjabarkan kalau meditasi itu kan ya juga memang banyak banyak versi. Ya. Bahkan dari beberapa paguyuban ilmu Jawa itu kan juga punya tekniknya masing-masing ya. Saya hanya ingin menggali dari versinya Pak Gun, dari versi ilmu Jawa Kasampurnan. Itu kayak apa memulai startnya membangun kesadaran fisik itu apa? Kita hanya sekedar duduk diam, kita mengamati keluar masuknya nafas, atau kita melakukan apa? Gitu. Saya ingin tahu konkretnya, syariatnya. Kalau syariatnya, kita melakukan pernapasan tadi, kita melakukan meditasi, tetapi makrifatnya atau tujuan itu, tujuan yang tidak dicapai itu adalah kita menambang energi, karena pernapasan pingala ini untuk menambang energi yang ada di wilayah metafisik agar masuk ke tabung bawah. Iya, sebelum menambang energi itu kan ada upaya yang harus dilakukan. Jadi maksud saya itu bagaimana metodenya, upayanya yang dilakukan itu. Menurut versinya ilmu Jawa Kasampurnan itu kayak apa gitu? Dengan pernapasan pingala itu, Mas. Jadi hanya cukup pernapasan itu aja? Iya, pernapasan pingala itu upaya untuk menambang energi, karena ada tiga yang saya sebutkan tadi. Pertama perenungan. Nah, perenungan itu kata ngerenung ke sukma, butuh ketemu sukma, itu aja itu menambang energi, karena sukma direnungke oleh raga itu karena raga kepengen ketemu sukma, dan rogo iso ketemu sukma itu kalau menggunakan kendaraan dan reaktor jiwa atau batin. Nah, kendaraan ini pasif, bisa aktif kalau ada energi, maka dia memiliki energinya itu disumbangkan ke raga, energi mengalir. Kemudian tangi sing ati butuh ketemu sukma, itu menyebabkan daya tarik raga itu kuat, atau istilahnya sebagai katalisator, mempercepat proses penarikan energi. Demikian juga yang teknik yang ketiga adalah pernapasan pingala atau meditasi pernapasan pingala dengan cara seperti itu, syariat seperti itu. Tapi marifat yang hendak dicapai adalah energi yang ada di metafisik itu agar masuk ke tabung bawah. Ketika memasuki metode yang ketiga pernapasan pingala sakti itu, bagi seorang pemula itu hanya menarik nafas terus menghembuskan gitu aja. Itu ada durasinya. Terus untuk seorang pemula pelaku itu sebagai latihannya setiap hari itu harus berapa menit atau berapa jam gitu. Saya ingin istilahnya mencari ini, menggali kalau dari ilmu Jawa Kasampurnan gimana latihannya itu. Kualitas itu lebih utama syariat atau marifat, Mas. Kalau syariat itu hanya laku lah, tata cara. Tetapi marifat itu tujuan. Betul. Nah, kalau kita meditasi, Mas, meskipun berjam-jam, tetapi kita tidak bisa fokus, apa artinya? Terus kalau fokus meditasi, itu fokus yang kemana itu, Pak? Bisa masuk ke kesadaran batin. Yang difokuskan nanti apa? Kita fokusnya itu kan menambang energi yang ada di wilayah batin. Mestinya kalau kita itu hanya dengan kesadaran fisik, padahal energi itu ada di wilayah batin, bagaimana kita bisa? Nah, makanya kita harus
bisa mencapai kesadaran batin untuk menambah energi batin. Ya. Makanya meskipun kita meditasi itu sebentar, tetapi kita bisa mencapai pada kesadaran batin itu, artinya kita sudah sampai pada tujuan. Ya. Kita meditasi sampai berjam-jam, tetapi kita tidak bisa masuk ke dalam kesadaran batin. Ya, berarti tujuan kita belum bisa kita capai. Oke. Terus mungkin bisa dijelaskan Pak Gun, apa manfaat secara real itu dalam kehidupan dunia ketika kita bisa, ini di dunia saja, ini di Madya saja, ketika mungkin bisa mengakses tadi itu energi tadi itu. Ini tadi kan proses untuk menambah energi yang ada di wilayah batin. Energi itu masuk di dalam tabung bawah. Kalau kita punya stok bahan bakar, kita akan menggunakan pesawat apapun. Katakanlah kita bisa pasang listrik gitu ya, meteran listrik di rumah kita. Kita mau mengaktifkan kulkas atau mesin lemari es, maka itu lemari es bisa berfungsi. Kalau kita mau ngecas HP, kita bisa. Berarti persediaan energi kita harus, itu kan bisa, harus cukup ya, paling minimal cukup, harus ada terus berarti itu Pak Gun ya. Terbatas Mas. Jadi energi yang ada di metafisik itu di wilayah 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti kalau terkuras habis masuk tabung bawah, itu artinya energi itu sudah habis. Tinggal energi itu ada di tabung bawah. Nah, energi ini bisa digunakan untuk mengaktifkan cipta, juga bisa digunakan untuk mengaktifkan kendaraan dan reaktor jiwa. Nah, di saat kita membutuhkan kebutuhan madya, ya mestinya kan kita aktifkan, mencipta saja ya. Betul. Energi yang ada di tabung bawah itu kita tarik ke atas, kita masukkan ke dalam cipta ya, dengan pernapasan pingala sakti ya. Nah, tekniknya kita dengan meditasi. Jadi mengaktifkan cipta itu dengan meditasi. Jadi energi yang ada pada saat kita melakukan tarikan nafas, itu kita menarik energi yang ada di tabung bawah, ditarik, dimasukkan ke dalam pesawat cipta. Nah, kemudian kalau pesawat cipta ini sudah isi energi, sehingga pesawat cipta ini memiliki daya atau kemampuan. Terserah mau kita fungsikan untuk apa. Kita untuk menarik uang, atau kita mau untuk penyembuhan, untuk apapun, karena cipta itu multiguna dan multifungsi. Untuk kepentingan madya apapun bisa. Jadi kalau kita sakit ya, bahkan saya itu tidak pernah ke dokter Pak. Jadi tidak pernah ke dokter, tidak pernah ke rumah sakit, dalam arti saya berobat itu Pak. Jadi saya sakit apapun itu saya berusaha untuk menyembuhkan dengan cipta ini. Karena apa? Kalau kita ke dokter, kalau kita ke rumah sakit, itu kan mesti membutuhkan biaya. Sementara kita bisa menyembuhkan sendiri tanpa biaya. Milih mana Mas? Ya milih yang tanpa biaya ya. Makanya mengapa kita punya pesawat tidak kita aktifkan dan tidak kita fungsikan? Ketika Pak Gun mengalami waktu itu sakit, terus untuk mengobati itu tetap menggunakan, menghidupkan cipta tadi itu. Betul. Iya. Batin. Iya. Iya. Kita cipta itu bisa aktif kalau ada energinya. Makanya kita menambang energi yang ada di tabung bawah, dengan pernapasan pingala sakti kita tarik ke atas masuk ke dalam cipta. Jadi saat kita melakukan tarikan nafas, kita narik energi yang ada di tabung bawah,
masukkan ke dalam pesawat cipta. Pada saat kita menghembuskan nafas, daya ciptanya inilah yang kita lepaskan untuk